Ya, selanjutnya ibu korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara ini mencurahkan isi hatinya. Nah, ia berharap agar perwira polisi tersebut ini tidak hanya dijatuhi hukuman sanksi etik kepolisian saja. Ibu korban penganiayaan berterima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara yang sudah mengambil alih perkara yang dilaporkannya terkait kasus penganiayaan terhadap anaknya Ken Admiral. Ibu korban meminta kepada petinggi Polri agar ayah pelaku yang merupakan perwira yang bertugas di Polda Sumatera Utara tidak hanya dijatuhi sanksi etik kepolisian. Hal ini ia ungkapkan karena AKBP Akhirudin membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Orang tua pelaku bahkan memberikan arahan kepada anaknya saat menganiaya korban. Orang tua korban menganggap peristiwa tersebut tidak akan terjadi apabila ex-Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut tersebut mencegah penganiayaan. Tapi saya ke rumah sepertinya Pak, kalau nggak salah saya Pak ya awal antar pakai pos. Nah inilah menurut saya masih kurang Pak, karena di situ seharusnya Pak Akhirudin bisa mencegah semua ini Pak. Tapi di sini Pak Akhirudin mengajarkan anaknya jangan emosi deh, kalau emosi kalah nanti. Nah dia mengajarkan, menginstruksikan, walaupun bukan dengan tangan dia, tetapi dengan arahan dia. Apa yang dia mau, anaknya melaksanakan. Saya rasa tidak cocok kali kalau cuma kode etik saja, Pak. Karena semuanya nggak akan terjadi kalau Pak Akhirudin itu punya hati yang manusiawi, Pak. Tanda cocok cek. Paling cocok harusnya, Pak, di pihak kepolisian Polri Indonesia ini jangan adalah perwira-perwira menengah yang nggak ada nggak ada hati nuraninya sama sekali, Pak. Kan menjaga citra kepolisian juga, Pak. Baik, pemirsa, langsung saja untuk mengetahui kelanjutan dari kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral ini, kita sudah terhubung dengan penasehat hukum korban Irwansyah Nasution. Selamat pagi, Pak Irwansyah. Ini kita melihat sudah dilaporkan gitu di Polda Sumatera Utara, sang ibu sudah memberikan statement juga ingin agar si pelaku ini ataupun ayahnya ya tidak hanya diberikan hukuman berupa sanksi etik saja. Apa ya langkah hukum yang saat ini sedang dikerjakan? Baik, terima kasih. Kita dari kuasa hukum dan keluarga kemarin menjalani pemeriksaan melalui Zoom yang juga diperbolehkan oleh KUHAP dan Putusan MK. Ken saat ini kan sedang berada di Manchester untuk menjalankan kewajiban yang menjalankan pendidikan. Nah, sampai sejauh ini dari keterangan klien kita, terduga pelaku tidak hanya satu orang, tapi ada orang lain. Kan saat ini kan penyidik sedang menetapkan satu orang tersangka yaitu Aditya, dan kita terus mendorong dan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan meyakinkan penyidik dengan dua alat bukti bahwasanya pelakunya tidak hanya satu orang, tapi juga kita meminta kepada penyidik berdasarkan hukum yang berlaku, orang tuanya itu yaitu AKBP HS yang kita juga turut terlibat, maka dikenakan 170-nya dan pasal 55-nya, begitu. Ya, Pak Irwansyah, boleh diceritakan sebenarnya pemicu awal dari penganiayaan ini karena apa begitu? Saling ejek kah atau memang ada sesuatu yang penting begitu? Atau ada masalah percintaan seperti kasus sebelumnya yang melibatkan anak pejabat juga? Iya. Yang pastinya dari keterangan klien kita, berawal ini kan dari anak muda ya, komunikasi mungkin terjadi miskomunikasi. Ada juga yang menduga ada perempuan di situ kan. Tapi kan yang paling terpenting adalah kasus penganiayaannya di situ. Karena kan di sisi lain ada orang yang menyatakan ini kasus duel 1 lawan 1. Dapat saya jelaskan, kalau misal 1 lawan 1 yang seharusnya yang terjadi dan di dalam video tersebut adalah berantem satu sama satu. Tapi faktanya dari video-video yang beredar yang diberikan orang baik juga kepada kita, yang ada penganiayaan di situ. Tapi itu kan penganiayaan kedua. Sedangkan penganiayaan pertamanya itu di mana Ken, klien kami, saat berada di dalam mobil, didatangin sama
Aditya atau tersangka tanpa basa-basi, dan pada saat itu Ken sedang bersama anak kecil yang masih di bawah umur dan keluarganya yang perempuan juga, langsung dianiaya, dipukul beberapa kali bagian wajahnya. Dan tidak puas sudah sampai di situ karena Ken melihat dia tidak mempunyai kesalahan apapun, sehingga dia mencoba kabur atau menghindari dari pukulan tersebut dengan membawa mobil melaju ke depan. Tapi Aditya atau tersangka terus menghalangi dan mendapatkan pukulan kembali dan akhirnya menendang kaca spion dari mobilnya si Ken. Nah, Ken bersama teman-teman yang tidak ingin masalah ini berlarut, sehingga sebagai seorang dewasa mengajak keluarga dia, ya bukan kawan-kawan yang dia tidak kenal, tapi keluarganya untuk menyelesaikan cara baik-baik. Datanglah ke rumah AKBP AH. Di sana sudah dijelaskan sama Ken dan abangnya Ken serta keluarga yang lain kedatangannya untuk menyelesaikan persoalan, yaitu meminta pertanggungjawaban karena kaca spion mobil milik dari Ken itu rusak. Tapi yang terjadi adalah Ken mendapatkan penganiayaan di situ, ditendang, langsung dipukul wajahnya dan tersungkur. Nah, pada saat tersungkur itulah posisi Ken semakin di bawah dan semakin tertekan. Yang kita sayangkan, Mas, ada sosok orang tua di situ, yaitu AKBP AH. Seharusnya sebagai orang tua yang baik, bijaksana, dan bisa melerai ya, Pak Irwansyah ya. Ada ketimuran, harusnya melerai. Oke, Pak Irwansyah, ini kita coba kembali melihat lagi ke dalam kasusnya sendiri. Ini sudah terjadi sejak bulan Desember, lalu baru viral belakangan dan akhirnya dilaporkan dan ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Sebetulnya perjalanan kasusnya seperti apa? Apakah viral dulu baru kemudian dijalankan proses hukumnya, atau kenapa tidak dari bulan Desember tahun lalu saja, Pak? Ya, saya juga menjelaskan. Yang pertama, saya menangani perkara ini baru ya. Sebelumnya waktu di Polrestabes bukan kita yang nanganin begitu. Nah, tapi yang pastinya, Mas, yang pertama kita mengapresiasi kinerja penyidik dan Dirkrimum Polda Sumut yang dengan cepat melakukan langkah-langkah penegakan hukum, pendalaman, dan memenuhi 2 alat bukti dan menetapkan Aditya sebagai tersangka. Yang kedua, kita mengapresiasi Bapak Kapolda Sumut yang mencopot AKBP AH dari jabatannya, karena kita tahu yang kita hadapin adalah oknum berseragam di situ kan. Terkait persoalan penanganan di Polrestabes, nah informasi yang kita dapatkan adalah mungkin ini Mas ya, mungkin ya, tapi nanti silakan dikonfirmasi atau ditanya sama penyidiknya atau sama Kabid Humas ya, apa yang terjadi di Polrestabes. Mungkin menurut kita penyidik di Polrestabes belum mendapatkan 2 alat bukti, sehingga kasusnya Ken dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana. Oke, salah satunya juga kamera pengintai atau CCTV yang rusak. Itu menjadi salah satu penghambat juga penyelidikan. Pak Irwansyah, tapi kabarnya ini sudah sempat ada permohonan damai begitu dari pihak AKBP AH. Sebetulnya bagaimana, Pak? Ditolak oleh keluarga karena keluarga ingin menempuh jalur hukum atau bagaimana? Ya, dapat kita jelaskan. Ada upaya perdamaian, kita tidak bantah. Sebagai seorang ibunya Ken, membuka peluang itu. Tapi faktanya, pada saat kunjungan dari dan atau komunikasi antara keluarga Ken dengan keluarga AKBP AH tidak berimbang. Tidak berimbangnya apa? Malah keluarga Ken yang ditekan. Kalau namanya orang datang mau berdamai, ya datang baik-baik. Solusinya apa dicarikan, bukan malah melakukan misalnya hal-hal yang berat sebelah dan merugikan dari keluarga Ken di situ. Apa itu, Pak Irwansyah? Atau seperti apa, Pak Irwansyah? Ya, awalnya kan video ini kan tidak beredar, Mas. Komitmen dari keluarga Ken tidak akan memviralkan. Tapi ternyata setelah ada orang memperlihatkan, ya kan, dengan memberikan flashdisk, ya kan, dan dilihat di video tersebut bagaimana
seorang anak muda, Ken, yang ibunya saja tidak pernah memukul, dan bagaimana cara ibunya menasihati itu berbeda, tapi dianiaya, kepalanya diantukkan, rusuknya ditendang, dan kekerasan itu bertambah disaksikan juga penganiayaannya di depan AKBP AH. Ini yang disesalkan. Nah, pada saat juga datangnya keluarga AKBP AH, bukan solusi yang diberikan. Malah yang ada mereka melakukan pembelaan begini, begitu kan. Ini nggak benar. Mediasi itu kan kalau misal orang salah, ya sebagai dalam adab ketimuran, ya kulun datangnya gitu. Bukan malah melakukan pembelaan. Yang menyebarkan pertama kali videonya ke media itu siapa, Pak? Dan saat ini apa setelah video tersebar ada perlindungan yang akan diberikan kepada Ken dan keluarga? Kalau yang menyebarkan kita nggak tahu ya. Pasti makanya kita berterima kasih pada netizen dan pada media-media konvensional, baik online, digital maupun televisi kan begitu. Kalau yang menyebarkan memang pastinya bukan dari pihak keluarga Ken. Itu sudah dijelaskan sama ibunya Ken. Banyak orang-orang baik yang miris melihat kejadian ini sehingga diviralkan dan menjadi atensi begitu. Baik, untuk perlindungan sendiri, apa ada perlindungan nanti yang diberikan? Ya, yang pertama yang pastinya karena kita dan keluarga seorang muslim pasti minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditanya apakah ada rasa takut, pasti. Gak ada manusia yang tidak mempunyai rasa takut, apalagi dengan peristiwa penganiayaan tersebut yang dihadapin juga orang atau oknum yang berseragam yang awalnya memiliki kekuasaan sekarang sudah dilucuti sama Pak Kapolda dengan dinonaktifkannya sebagai jabatannya di Direktorat Narkoba. Kalau perlindungan sampai sejauh ini, Mas, kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Mas. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Irwansyah. Semoga akan lebih jelas begitu ya nanti ke depannya proses hukumnya seperti apa. Terima kasih. Tapi satu yang mau saya tambahkan, bisa, Mas? Ya silakan Pak. Ya. Dalam hal ini kan netizen juga yang membuka, misalnya ada laporan 2017 di Propam yang penganiayaan tukang parkir, dan netizen juga yang membongkar ada dugaan BBM ilegal yang dioplos, dan netizen juga yang membongkar laporan LHKPN 2021 yang nyata-nyatanya laporan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Yang mau saya sampaikan ini, Mas. Ya, singkat saja silakan, Mas. Saya berterima kasih kepada organisasi eksternal, tapi pengusutannya bukan hanya dalam pengusutan kasus pidana, tapi pengusutannya juga dalam kasus-kasus yang misalnya ditangani oleh Kredisus. Baik, terima kasih. Kita akan kawal bersama bagaimana nanti kasusnya akan berjalan. Terima kasih Pak Irwansyah. Ya, kuasa hukum dari keluarga Ken Admiral ya, ini menguak berbagai kasus-kasus lainnya yang ada di belakang si AKBP AH itu sendiri. Baiklah.